Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Noviana Ertanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, yuk kita intip filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, telah melahirkan pemikiran-pemikiran filosofis yang menarik dalam dunia pendidikan. Di antaranya, pendidikan sejatinya adalah menuntun. Pendidikan seharusnya memerdekakan peserta didik. Pendidikan adalah bermain. Pendidikan harus berpihak pada murid. Kemudian, dasar dari pendidikan adalah budi pekerti, dan murid diibaratkan adalah benih yang dituai, dan pendidik adalah petaninya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu, apa yang saya yakini tentang pendidikan dan murid sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya yakini tentang pendidikan dan murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pendidikan hanya tentang transfer materi. Artinya, sebagai seorang pendidik, saya berkewajiban memberikan materi dari modul ajar kepada peserta didik saja. Yang selanjutnya adalah ketuntasan menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid itu sendiri. Hal ini membuat saya melihat keberhasilan pembelajaran dari ketuntasan aspek psikomotor dan kognitif saja. Atau apabila murid mencapai KKM saat melakukan praktik olahraga dan melakukan ulangan. Kemudian pembelajaran cenderung berpusat kepada guru atau teacher center, yaitu guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Kemudian peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk mengakses atau mencari materi dari berbagai sumber. Dengan sudut pandang keberhasilan pendidikan hanya dinilai dari tercapainya KKM, membuat saya sering merasa gagal jika terdapat banyak murid yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku? Tepuk tangan. Mempelajari serta memahami modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari serta memahami modul 1.1? Apa yang berubah setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ternyata saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif dan psikomotor saja, tetapi juga memperhatikan aspek afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid di sini diberikan ruang untuk berinovasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Dan guru sebagai fasilitator pembelajaran, serta guru harus mempelajari karakteristik murid untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru juga harus memberikan motivasi, rasa ikhlas dan penuh kesabaran, serta memberikan ruang bertumbuh bagi murid.
Apa yang dapat saya terapkan agar kelas berjalan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang pendidik, saya telah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik murid dan prinsip student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi suri teladan yang baik bagi murid. Karena sejatinya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan bagian dari masyarakat, agar siap untuk hidup pada zamannya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada ibu dan bapak guru hebat di Indonesia. Salam guru penggerak.